Hello everybody, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya yaitu Arlonova Abrar. Saya dari kampus Universitas Gunadarma dan kelas saya dari 2 ya 23 dan nomor NPM saya adalah 1022 1321. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas yang diberi oleh Pak Peter dengan matkul pengantar SIM Teknologi 2. Dan di sini saya ingin menjelaskan materi tentang pengantar sistem basis data. Pengantar sistem basis data, itu ada komponen basis data. Di BMS atau Database Management System terdiri dari sekumpulan data yang saling berhubungan dan suatu himpunan program yang melakukan akses terhadap data tersebut. Tujuan dari DBMS ini yang paling utama itu ada dua, yaitu efisien dan convenient. Nah, selanjutnya komponen basis data itu ada empat. Yang pertama data, kedua hardware, ketiga software, keempat user. Nah, pengertian dari data itu tersimpan secara terintegrasi dan dipakai secara bersama-sama. Sementara hardware itu merupakan perangkat keras yang digunakan dalam mengelola sistem database. Yang ketiga ada software. Software itu merupakan perangkat lunak perantara antara pemakai dengan data fisik. Perangkat lunak itu dapat berupa database management system atau DBMS dan berbagai program aplikasi lainnya. Yang terakhir adalah user. User itu adalah kita sebagai pemakai sistem. Oke, selanjutnya itu ada ini ya, komponen basis data yang dari data. Data itu dibagi dua, integrated dan juga shared. Integrated itu kumpulan dari berbagai macam file dari aplikasi-aplikasi yang berbeda yang disusun dengan cara redundant. Yang kedua ada share. Share itu merupakan bagian dari database yang dapat diakses oleh pemakai dalam waktu yang bersamaan. Yang kedua ada hardware. Hardware itu merupakan terdiri dari semua peralatan perangkat keras komputer yang digunakan untuk pengelolaan sistem database. Nah, sementara software itu sebagai perantara atau interface nama lainnya antara pemakai yaitu kita dengan data fisik pada database yang ada di alat perangkat kalian. Selanjutnya itu adalah user, yaitu kita. Nah, user ini tuh dibagi di tiga. Yang pertama, tiga klasifikasi ya maksud saya. Yang pertama ada database administrator atau DBA, yang kedua programmer, dan yang terakhir adalah end user. Nah, tujuan basis data ini ada 6. Pertama, mencegah data redundancy dan inkonsistensi. Yang kedua, mempermudah dalam melakukan akses terhadap data. Ketiga, mempertimbangkan data isolation. Keempat, mencegah concurrent access anomali. Kelima, mempertimbangkan masalah keamanan data. Dan yang keenam adalah mempertimbangkan masalah integritas. Nah, selanjutnya ini adalah istilah-istilah dasar dalam data. Ada 6, yaitu entitas, atribut, field, record, file, dan basis data. Nah, selain keenam tersebut, ada yang dipanggil sebagai key. Apa itu key? Key itu adalah elemen record yang dipakai untuk menemukan record tersebut pada waktu akses. Nah, ntar filenya ini ada di dalam foto ini ya. Nah, sebelum ke situ, key ini memiliki jenis-jenisnya. Jenisnya itu ada 6. Yang pertama ada primary key, yang kedua adalah secondary key, yang ketiga ada candidate key, yang keempat ada alternate key, yang kelima adalah composite key, dan yang terakhir adalah foreign key. Nah, primary key itu yang mana di dalam foto data tabel tersebut? Primary key itu tuh yang angka NIM ini ya. Kenapa primary key yang ini? Karena primary key itu adalah field yang mengidentifikasi sebuah record dalam file dan sifatnya primary key ini bersifat unik. Kenapa unik? Karena di dalam file tersebut yang bisa dibilang bisa membedakan antara mahasiswa satu dengan lainnya yaitu adalah dengan NIM. Karena nama itu bisa sama, sementara NIM itu sudah pasti berbeda. Karena itu merupakan suatu identitas bagi mahasiswa untuk bisa membedakan di sistemnya. Yang kedua adalah secondary key. Secondary key itu contohnya seperti tadi yang saya sebut, itu adalah nama. Nama itu bisa sama, oleh karena itu tidak bersifat unik. Yang dimana bersifat unik itu ada di primary key. Sementara secondary key itu karena tidak bersifat unik, maka contohnya yaitu seperti ini, yaitu nama. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah candidate key. Candidate key ini merupakan field-field yang bisa dipilih atau dipakai untuk menjadi primary key. Itu contoh seperti NIM dan umur untuk mencari database tersebut. Oke, kita pindah ke
Model operasi. Nah, model operasi ini berdasarkan model operasi ada 4. Yang pertama adalah create, merupakan berkas dengan cara membuat struktur berkas lebih dahulu, kemudian record-recordnya dimuat ke dalam berkas tersebut. Yang selanjutnya adalah update. Update itu kayak pengubahan isi dari berkas diperlukan untuk menjaga berkas agar tetap up to date atau tetap diperbaharui. Nah, di dalam up to date-nya update ini ada 3 bagian dalam prosesnya tersebut. Yang pertama adalah insert atau penyisipan atau penambahan record. Yang kedua ada modify atau perbaikan field. Yang ketiga itu delete atau penghapusan record. Selanjutnya kita akan ke retrieval. Retrieval itu kayak pengaksesan sebuah berkas. Tujuannya itu untuk mendapatkan informasi tersebut. Nah, retrieval itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah comprehensive retrieval, yaitu proses untuk mendapatkan informasi dari semua record dalam berkas. Contohnya apa? Contohnya seperti yang ada di tulisan ini, yaitu display all dan list nama alamat. Yang kedua adalah selective retrieval, yaitu mendapatkan informasi dari record-record tertentu berdasarkan syarat-syarat yang tertentu. Oke, selanjutnya itu maintenance. Dari mode operasi ini, maintenance itu merupakan perubahan yang dibuat terhadap berkas dengan tujuan memperbaiki program. Dalam mengakses berkas tersebut, ada 2 cara, yaitu restructuring, yaitu perubahan struktur berkas. Contohnya seperti panjang field bisa diubah, mau misalkan panjang atau pendek, atau penambahan field baru untuk menambah data-data baru. Nah, yang kedua dari reorganizing, yaitu perubahan organisasi berkas dari organisasi yang satu menjadi organisasi berkas yang lainnya. Oke, selanjutnya ada record. Nah, record ini tuh merupakan ukuran record biasa dinyatakan dalam byte. Nah, record ini dibagi menjadi 3. Ya, jenis-jenisnya yaitu ada fixed length record, yaitu semua field di record mempunyai panjang yang tetap. Nah, kelebihan dari fixed length record ini tidak rumit dalam pemrograman. Jadi bisa dibilang cukup simpel dalam pemrograman tersebut. Tetapi kekurangannya harus disediain ukuran besar dalam memorinya untuk diperlukan fixed length record. Yang selanjutnya adalah variable length record. Nah, ini merupakan field-field di record mempunyai panjang berbeda-beda. Nah, kelebihan dari variable length record ini adalah hemat tempat. Tetapi kekurangannya adalah rumit dalam pemrograman, tidak semudah fixed length record. Jadi agak kebalikan gitu. Selanjutnya ada record view. Record view itu dibagi menjadi 2, yaitu external view dan juga internal view. Nah, external view itu nama lainnya juga bisa disebut logical record, sementara internal view disebut sebagai physical record. Nah, kalau external view itu atau logical record, itu bentuk recordnya tuh bisa terlihat oleh kita, yaitu user. Sementara internal view itu bentuk recordnya tuh secara fisik ada di dalam media penyimpanannya. Selanjutnya adalah data transfer. Data transfer merupakan perpindahan data antara primary storage dengan secondary storage. Dari datanya ini adalah penghubung dari primary storage ke secondary storage. Nah, seperti di tabel ini, tidak hanya memindahkan satu logical record, tetapi satu blok juga. Nah, satu blok bisa satu record. Dan blok disebut juga sebagai physical record, seperti yang ada di pengertian tadi. Nah, dari gambar ini primary storage menuju ke data transfer menuju secondary storage, datanya pindah lagi dari secondary storage ke data area dan pindah lagi ke primary storage. Selanjutnya adalah jenis file berdasarkan fungsinya. Nah, jenis file ini berdasarkan fungsinya itu ada 6, yaitu master file, transaction file, report file, work file, dan program file dan text file. Nah, salah satu pengertian dari keenam tersebut contohnya master file. Apa pengertiannya? Pengertiannya itu master file itu berisi data statis. Nah, datanya ini tentang satu sisi dari organisasi master filenya. Nah, master file ini juga berisi data historis. Nah, selanjutnya itu adalah work file. Work file ini tuh uh, work file itu nama lainnya itu kayak file sementara gitu. Ya, dia bukan file yang selamanya, bukan yang permanen. Tapi file ini hanyalah dalam bentuk sementara atau bisa dibilang dipakai untuk sesaat saja. Nah, ini juga bisa dibilang sebagai file kerja. Nah, selanjutnya itu ada program file ya, salah satu pengertian lainnya yaitu berisi perintah untuk memproses data. Nah, perintahnya itu bisa berisi tentang high level language atau low level language.
Nah, perintahnya itu bisa berbentuk seperti source code, hasil kompilasi, dan hasil proses lainnya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata dari penjelasan materi tersebut, dan untuk lainnya saya berterima kasih karena sudah kalian mau menyimak video yang saya presentasikan di hari ini. Sekian dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.